kita masih membahas mengenai berbagi peduli untuk korban pandemi dan masih berbincang bersama dengan Bang Aryono Gumai, anggota DPRD Kota sekaligus seorang pengusaha. Bang Ari, kita lanjut lagi mengenai pembagian bantuan kemarin itu murni dari kocek sendiri gitu ya, dompet sendiri atau ada yang lain? Ya alhamdulillah, Allah kasih titipkan rezeki murni dari kantong pribadi saya, supaya juga bisa memotivasi kawan-kawan pengusaha-pengusaha atau yang memiliki dana untuk bisa berbagi. Nah ini agak sedikit begini Bang, ada orang yang mungkin banyak uang lebih, kurang lebih begitu ya bahasanya, tetapi mungkin dia agak sedikit takut nanti habis duit saya gitu kan. Ini yang menjadi ini gimana ya, saya mengeluarkan nanti habis nanti. Abang apa nggak sayang gitu kurang lebih? Seperti apa kajiannya? Ya, karena saya orang muslim, saya percaya bahwa bersedekah itu tidak bikinkan kita miskin. Malah Allah menjanjikan akan diganti berlipat-lipat. Betul. Kalaulah orang-orang tahu akan manfaat kita berbagi dan apa yang dijanjikan Allah, mungkin orang akan rebutan untuk berbagi. Dan informasinya kemarin di Kaltim, kalau yang begini-begini banyak yang mau bantu gitu. Ya sebenarnya ini sudah menjadi rutinitas bagi keluarga kami. Sebelumnya kalau di Kaltim kita juga sering berbagi, karena kalau saya di sini kan baru mulai tahun ini ya. Jadi ya kita mulai berbagi lah, walaupun apa yang ada kita mulai berbagi saya pikir. Ya kalau tidak dimulai kapan lagi? Ya. Oke, untuk target berikutnya lah kurang lebih begitu Bang. Siapa yang akan disalurkan? Ya sampai saat ini kita masih terus berbagi. Kita memang mencari orang-orang yang memang pada saat ini kondisinya belum beruntung. Jadi kurang mampu, apalagi ditambah sekarang dampaknya COVID yang harusnya biasanya dia bekerja terus nggak bekerja, masuk bulan puasa tidak ada penghasilan. Nah itu yang kita bagi. Tapi kalaulah ada yang terlewat bagi saya mohon maaf, karena ini kekuatan pribadi. Kekuatan pribadi, tidak semua saya bisa cover. Makanya kita punya teman-teman yang bantu. Kita memberikan informasi, di sana yang sangat membutuhkan. Betul. Semua membutuhkan, semua terdampak, tapi ada yang paling sangat membutuhkan gitu. Ya, ada yang lebih prioritas gitu. Ya. VVIP gitu. Ya, benar. Karena gitu ya. Nah, tadi saya sebelum iklan saya sampaikan kalau seandainya ada masyarakat yang merasa saya ini butuh banget bantuan gitu ya. Abang bisa hubungi Abang atau seperti apa nanti? Boleh, insya Allah kan kalau seandainya mereka butuh, artinya Pak kami kalau tidak dibantu mungkin tidak bisa berpuasa, mungkin kami tidak dibantu kami tidak bisa makan, insya Allah kita bantu. Tapi saya mohon maaf kalaulah semua ada yang terlewat, tidak ada niatnya kita untuk melewatkan, tapi ini hanya semua keterbatasan sebenarnya. Tolong dimaafin gitu ya. Ini bukan kesengajaan gitu ya. Nah ini juga Bang, apalagi Abang sebagai anggota Dewan, dengan berbagi seperti ini pasti ada omongan gitu ya, pencitraan lah, itu paling untuk ini gitu ya, untuk calonan gitu lah, kurang lebih kan pasti ada gitu. Bagaimana menyikapinya? Kalaulah semuanya kita pikirkan tanpa pembicaraan orang, maka kita tidak akan bisa berbuat. Ya, nggak bisa ngapain akhirnya ya. Kalaulah orang tidak suka, biar sholat pun kita tetap dikritik. Jadi saya pikir biarkan saja, yang penting saya berbuat, luruskan niat, karena pembagian ini niatnya hanya untuk karena Allah, ya saya terus bagikan. Masalah mereka berbicara ABC, mereka punya hak untuk berbicara. Saya pikir yang penting kembali ke niat. Ya, kembali ke niat, Allah yang akan mengatur semuanya. Oke. Dan juga ini juga saya ingin bertanya ke Bang Ari, pendapat Bang Ari, banyak orang yang sedikit bukan meremehkan mungkin ya, sedikit meninggalkan social distancing. Ya, kalau awal-awal mungkin social distancing begitu dipatuhin, saat ini saya lihat sudah mulai renggang gitu, social distancing mulai orang ditinggalkan. Apa mungkin karena mereka bosan mungkin ya Bang? Apa menurut pendapat Bang Ari? Memang kalau
melihat sekarang ini timbul kebosanan ya, Mm-mm. timbul kebosanan. Dan kurang juga penekanan dari orang tua, karena kalau yang sebenarnya yang banyak mengabaikan itu adalah anak-anak muda. Iya. Anak-anak muda. Ya maklum lah ya. Maklum, darah muda kan. Darah muda. Nah, Betul. dan memang pada saat ini memang lebih banyak yang terkena itu orang-orang yang sudah mulai berumur kan begitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan anak-anak pun kena kan. Iya begitu. betul. Nah, tapi kalaulah orang tua lingkungan keluarga yang mengingatkan, tentulah anak-anaknya tidak ada yang nongkrong-nongkrong pantai, saya pikir gitu. Tetapi kita tidak bisa juga memungkiri banyak pekerja-pekerja yang memang harus mereka bekerja. Mereka harus bekerja. Kalaulah tidak mereka bekerja, tidak ada untuk penyambung hidupnya. Betul. Nah, tidak ada penyambung hidupnya. Tapi yakinlah kalau semua itu kalau kita sudah mengikuti SOP-nya dan mengetahui gejala-gejalanya, mempersiapkan diri, Allah itu tahu pada siapa dia akan memberikan. Rezeki tidak akan ketukar. Ya. Baik. Juga ini mengenai APD. Nah ini kan APD ini banyak juga di Bengkulu masih kurang, banyak dokter yang memakai justru tenaga medis lah ya, pakai jas hujan gitu ya. Cuman tadi informasi kemarin terbaru emang sudah banyak APD yang masuk ke provinsi. Tapi menurut abang apa pendapat abang lah mengenai ataupun ada solusi tidak untuk hal ini gitu? Ya, kalau dari pemerintah Kota Bengkulu itu untuk dinas kesehatan kemarin kita waktu refocusing sudah menyiapkan anggaran sekitar 40 M. Terus untuk di rumah sakit itu kurang lebih sekitar 90 M. Dan di sana juga termasuk pemberian APD. Terus dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi juga banyak yang memberikan APD. Betul. Tinggal APD ini kita punya uang, problemnya ada nggak itu Barangnya gitu. Barangnya. Jadi kalaulah ada masyarakat kita yang bikin, apakah sesuai dengan standar? Nah, itu juga yang menjadi masalah. Kalaulah dia ada di pasar minggu, saya pikir mungkin pemerintah kota sudah langsung borong. Udah borong gitu ya. Cuman yang jelas itu tadi barangnya ya. Barangnya. Ketersediaan barang. Barang. Oke, baiklah. Ini mungkin terakhir Bang, kita waktu agak terpotong ini karena ada homeschooling nanti setelah ini ya. Apa pesan Bang Ari kepada mungkin gubernur, wali kota, bupati, pemerintah lah ya, dan juga pesan untuk masyarakat, mungkin anak-anak muda yang tadi saya bicarakan. Silakan, apa pesannya? Ya, saya pikir kalau untuk penanganan sekarang baik oleh pemerintah provinsi, oleh pemerintah kota kabupaten di Bengkulu sudah pas sesuai dengan SOP-nya, sudah menjalankan, sudah mengarah kepada pemberian bantuan-bantuan kepada masyarakat. Tinggal kita, karena ini menggunakan APBD dan uang rakyat, ada aturan-aturan yang kita harus patuhi. Kemudian saya mengajak rekan-rekan, baik itu pengusaha, masyarakat Bengkulu yang ada lebih, ayo kita lakukan gerakan peduli tetangga. Lihatlah tetangga kita, jangan sampai kita makan, tetangga tidak makan. Kalaulah ada rezeki kita, marilah berbagi. Karena sesungguhnya berbagi itu ada manfaat yang kita berikan kepada orang lain, ada manfaat yang Allah janjikan untuk kita. Dan yakinlah apa yang dijanjikan Allah itu pasti dan tidak sama dengan janji-janji politik. Ya, jadi pastikan untuk niatnya benar Bang. Ya, luruskan niat untuk membantu karena Allah. Ya, insyaallah. Baik, terima kasih Bang Ari sudah berbagi informasi pada kami dan mudah-mudahan nanti bantuannya bisa berkah ya dan Amin, insyaallah. Berkah untuk semuanya, kemudian juga mudah-mudahan rezeki Bang Ari ditambah. Ya, dan Bengkulu, rakyat Bengkulu juga banyak terbantu akhirnya. Ya, kalau saya mungkin sedikit tambahkan, ya bantuan ini mungkin tidak bisa menyeluruh keseluruhan karena masyarakat Bengkulu itu ada 105.000 KK. Iya, banyak dan mungkin itu juga sudah di-cover oleh Pemda. Ya, kalau yang ini kita siapkan mungkin tidak bisa menyeluruh, hanya beberapa ribu saja yang kita bagi, paling hanya 1% mungkin lebih dari warga Kota Bengkulu. Tapi insya Allah niatnya hanya karena Allah. Saya cuma bisa membantu itu. Kalaulah ada yang tidak dapat
saya tidak ada niat apa-apa, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Baik, baik. Terima kasih sekali lagi Bang Ari. Terima kasih sudah bisa hadir di studio kami. Ya. Pemirsa, bagi masyarakat Bengkulu yang memiliki harta lebih, yuk kita sama-sama berbagi. Ini kita sudah ada contoh Bang Ari, jadi bisa memotivasi teman-teman pengusaha ataupun yang memiliki harta lebih untuk bisa berbagi kepada kita semua. Tidak usah jauh-jauh, lihat dulu tetangga. Kalau emang tetangga ada yang perlu dibantu, yuk kita bantu. Tidak usah berpikir panjang lebar karena Allah akan menggantinya 10 kali lebih. Ya. Baik, saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu pemirsa dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9, dan setelah ini akan ada homeschooling bahagia ya, nanti bersama dengan pengajar ya, tim dari pengajar ya. Saya Ranggi Dwinanda mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.